Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan asuhan keperawatan keluarga pada Tuande dengan tahap perkembangan pada anak usia sekolah. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Muhammad Diki Padilla, dan Teh Nabila Febrianti. Di sini ada kasusnya. Keluarga Tuande adalah sebuah keluarga inti yang tinggal di Jalan Hos, Bukan Cianjur. Keluarga Tuande beragama Islam yang berasal dari suku Sunda. Keluarga ini terdiri dari Tuande sebagai kepala keluarga dengan usia 40 tahun bekerja sebagai pegawai swasta. Nyonya C istrinya berusia 35 tahun dan bekerja sebagai pegawai swasta. Dan anaknya berusia 9 tahun sedang duduk di bangku SD. Mereka memiliki latar belakang pendidikan SMA. Keluarga ini memiliki pendapatan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari yaitu 1.500.000 sampai dengan 3 juta per bulan. Rumah keluarga Tuan B merupakan rumah permanen dengan status kepemilikan milik pribadi Tuan D. Saat ini keluarga Tuan D sebagai keluarga yang memiliki satu anak yang bersekolah SD. Tuan D dan Nyonya C belum tahu bagaimana cara yang tepat dalam mengajarkan anaknya bergaul dengan teman sekitarnya karena Nyonya C selalu khawatir jika anaknya ingin bermain di luar rumah. Tuan D dan Nyonya C juga jarang sekali memiliki waktu untuk di ke bawah teh. Waktu untuk membantu anaknya dalam mengerjakan PR dari sekolahnya. Karena waktu yang kerja mereka yang kadang jika lembur sampai larut malam, maka dari ini anaknya jarang mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kadang anaknya dititipkan ke neneknya bila ada kerja lembur. Namun keluarga Tuan B saat ini rencana akan menambah anak lagi. Saat ini Nyonya C menggunakan KB suntik 3 bulan sekali. Keluarga Tuan B jarang mengikuti kegiatan di masyarakat dikarenakan sibuk bekerja dan anaknya takut untuk bermain bersama teman sebayanya. Selain itu, dampak Tuan D dan Nyonya C sibuk bekerja, mereka tidak bisa membagi waktu secara efektif untuk bersama anaknya. Ke bawah teh. Format pengkajian aspek keluarga. Di sini ada data umum, nama kepala keluarga Tuan D, alamat Jalan Jatimekar, Karawang. Nomor telepon 083, pekerjaannya swasta, pendidikannya SMA. Berikut adalah komposisinya. Lalu ada genogram, keterangan tipe keluarga Tuanda adalah tipe keluarga inti di mana dalam satu rumah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lalu kemudian ada suku bangsa, keluarga Tuande merupakan keturunan asli suku Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Lalu kemudian ada agama, anggota keluarga Tuande beragama Islam, dan Nyonya C selalu mengajarkan anaknya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status sosial, ekonomi keluarga, sumber pendapatan keluarga Tuande dan Nyonya C adalah dari pekerjaan swasta. Sumber pendapatan keluarga dengan lebih 1.500.000 sampai dengan 3 juta per bulan. Aktivitas rekreasi keluarga, kegiatan yang dilakukan untuk rekreasi adalah menonton TV. Kadang-kadang keluarga Tuande pergi main ke tempat wisata dan berkumpul dengan anak saudara acara keluarga. Lalu kemudian ada riwayat dan tahapan keluarga. Tahapan perkembangan keluarga saat ini. Tahapan perkembangan keluarga Tuande adalah keluarga dengan anak usia sekolah. Tuande dan Nyonya C menikah pada bulan Februari 2013. Sudah berlangsung 10 tahun, saat ini akan pertama anaknya berumur 9 tahun. Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Saat ini keluarga Tuande sebagai keluarga yang memiliki satu anak yang bersekolah SD, Tuande dan Nyonya C belum tahu bagaimana cara yang tepat dalam mengajarkan anaknya bergaul dengan teman sekitarnya. Karena Nyonya C selalu khawatir jika anaknya ingin bermain di luar rumah. Lalu kemudian ada riwayat keluarga inti. Tuande dan Nyonya C menikah pada tahun 2013 dan anak pertamanya lahir 9 bulan setelahnya di dalam keluarga. Tuande dan Nyonya C tidak ada yang memiliki penyakit keturunan ataupun menular. Jenis kontrasepsi yang dipilih adalah suntik KB dan anaknya lahir dengan persalinan spontan di puskesmas untuk imunisasi anaknya lengkap. Riwayat keluarga sebelumnya,
Tidak ada riwayat penyakit keluarga yang menurun bila sakit keluarga Tuan dan Nyonya Cep pergi ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik terdekat, serta anaknya jika sakit hanya terkena flu biasa. Lalu kemudian di sini ada pengkajian lingkungan. Karakteristik rumah, rumah keluarga Tuan D merupakan rumah permanen dengan status kepemilikan pribadi Tuan D luas. Rumahnya kurang lebih 65 cm dengan karakteristik tipe rumah Tuan D terdapat jalan raya di pinggir rumahnya. Terdapat satu ruangan tamu tempat menonton TV, ruangan untuk bersantai bersama keluarga, kamar 2 kamar mandi khusus BAK dan BAB, satu khusus untuk mandi, serta terdapat sumur terbuka, dan terdapat kebun satu, tetapi jarang dibuka. Secara umum, ventilasi dan pencahayaan di dalam rumah kurang akibat ventilasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Lalu di sini ada denah rumahnya, Bapak teh. Lalu di sini ada karakteristik tetangga dan keluarga. Keluarga tuh Anda yang mana tinggal di desa. Tetangga yang ada di sekitar rumah semuanya ramah dan saling tolong-menolong satu sama lain. Warga sekitar sangat aktif dalam kegiatan posyandu, lansia, arisan, pengajian, ataupun kegiatan yang lain. Mobilitas geografis keluarga Tuan B dan Nyonya C sudah memiliki rumah sendiri sejak nikah. Lalu perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Dikarenakan Tuan D dan Nyonya C sibuk bekerja, mereka jarang mengikuti kegiatan rutina di masyarakat. Serta anak E sering dititipkan kepada neneknya, anak E jarang bermain dengan teman sebayanya karena Nyonya C khawatir terhadap anaknya untuk main di luar rumah. Lalu di sini ada sistem pendukung keluarga. Antara anggota keluarga saling menyayangi dan membantu satu sama lain. Anaknya sebagai penyemangat untuk kedua orang tuanya, jika mereka merasa lelah bekerja, hubungan satu anggota keluarga dan lainnya cukup baik dan sudah bisa saling tolong-menolong. Lalu di sini ada struktur keluarga, pola komunikasi keluarga. Pola komunikasi yang digunakan adalah pola komunikasi terbuka. Setiap anggota keluarga bebas menyampaikan keluhan ataupun anggapan. Hal ini dapat terlibat dari pembicaraan anggota keluarga saat perawat berkunjung. Lalu struktur kekuatan keluarga. Dalam pengambilan keputusan, keluarga Tuan dan Nyonya Aceh selalu memutuskan secara bersama-sama atau musyawarah. Lalu di sini ada struktur peran. Dalam keluarga Tuan dan Nyonya Aceh sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah untuk keluarga dan dibantu oleh Nyonya Aceh yang untuk bekerja membantu suaminya, tetapi dirinya juga tetap melakukan perannya sebagai istri yang harus menyiapkan semua keperluan suaminya. Lalu nilai dan norma keluarga. Sebagai bagian dari masyarakat Sunda dan beragama Islam, anak norma yang dianut seperti sopan, santun terhadap orang dan tidur saat Tuan C pulang kerja. Ke bawah teh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nabila. Baik, Kang, terima kasih. Di sini ada deh fungsi keluarga. Satu fungsi afektif, Tuan D dan Nyonya C juga anak A, E belum bisa melakukan peran mereka masing-masing secara sempurna. Tuan D dan Nyonya C belum bisa membagi waktu untuk peran sebagai orang tua anak usia sekolah. Lalu di sini ada dua fungsi sosialisasi, hubungan antara dirinya dengan suami serta anaknya sampai sejauh ini baik hanya saja. Nyonya E sering mendapatkan laporan dari sekolah maupun tempat TPA kalau anak E kurang aktif dan terlihat takut jika bermain bersama teman-temannya. Lalu di sini ada 3 fungsi perawat kesehatan. Yang A, menurut keluarga, masalah kesehatan apa yang sedang dihadapi keluarga atau pengertian tanda dan gejala faktor penyebab persepsi keluarga terhadap masalah. Menurut Nyonya C, keluarga jarang terkena sakit yang parah, hanya masalah flu biasa dan kelelahan saja yang biasa dialami keluarga. Apa yang dilakukan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan yang sedang dialami Nyonya C sudah melakukan pengobatan berbagai cara. Tuan D selalu ke dokter jika
jika mengalami masalah kesehatan, begitu juga pada anaknya. Lalu di sini ada B, apa yang dilakukan keluarga dalam menghadapi masalah kesehatan yang sedang dialami? Sejauh ini keluarga hanya bisa membawa anggota keluarga yang sakit ke dokter ataupun ke rumah sakit dan minum vitamin atau susu untuk mengatasi lelah. Tindakan apa yang dilakukan keluarga untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan? Menurut keluarga menjelaskan perintah dokter mengonsumsi obat yang sudah diberikan, makan teratur, dan istirahat yang cukup banyak membantu dan menjaga kesehatan. Lalu di sini ada 4 fungsi reproduksi. Keluarga Tuan D saat ini rencana akan menambah anak lagi saat saat ini Nyonya C menggunakan KB suntik 3 bulan sekali. Lalu yang kelima ada fungsi ekonomi. Keluarga Tuan D mengatakan penghasilan yang didapat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sandang pangan sehari-hari. Lalu di sini ada E, stres dan coping keluarga. Yang pertama ada stres jangka panjang. Yang pertama ada stresor jangka panjang. Menurut Nyonya C, dirinya tidak tahu dari pihak suaminya apakah sudah mengalami beban pikiran atau tidak, tetapi dari dirinya yang jadi stresor adalah takut kalau anak E sering ditinggal sendirian di rumah, takut jika salah pergaulan. Lalu yang kedua ada stresor jangka panjang. Tuan D dan Nyonya C mengatakan takut jika masalah ini berlarut-larut akan membuat anak mereka merasa tidak disayang oleh kedua orang tuanya. Lalu di sini ada 2 kemampuan coping keluarga ketika keluarga Tuan D sedang ada masalah, berusaha memberikan dengan baik-baik dan sabar serta mencari solusi yang baik. Lalu yang ketiga ada strategic coping untuk menghadapi Tuan D dan Nyonya C lebih banyak bertanya pada guru anak E bagian perkembangan anak dan selalu meminta bantuan tetangga agar melihat anaknya dan menghubungi jika terjadi apa-apa. Lalu yang keempat ada strategi adaptasi. Keluarga ini tidak pernah menggunakan kekerasan, perilaku kejam kepada anak maupun istri ataupun memberikan ancaman-ancaman dalam menyelesaikan masalah. Lalu di sini ada F, tugas keluarga. Yang pertama ada kemampuan mengenal kesehatan keluarga. Poin pertama, keluarga Tuan D jarang berkomunikasi dengan anaknya dikarenakan mereka sibuk bekerja. Lalu yang kedua, keluarga Tuan D mendapatkan pengetahuan tambahan tentang pola asuh orang tua yang efektif untuk anak usia sekolah. Lalu yang kedua, ada kemampuan mengambil keputusan. Poin pertama, karena sibuk, Tuan dan Nyonya C bersepakat untuk menitipkan anak E kepada neneknya. Lalu yang ketiga ada kemampuan merawat anggota yang sakit. Tuan D dan Nyonya C mengatakan selalu berusaha menjaga kesehatan saat ada anggota keluarganya yang sakit, segera dibawa ke puskesmas atau klinik terdekat. Lalu yang keempat ada kemampuan merawat lingkungan. Keluarga membersihkan rumah setiap hari, menyapu halaman rumah jika terlihat sudah kotor, sumber air yang digunakan keluarga untuk mandi atau BAB atau BAK menggunakan air galon. Jika berpergian, selalu patuh untuk menggunakan masker, serta jika keluarga Tuan ada yang sakit, suka meminum obat dan vitamin sesuai anjuran dokter. Lalu yang kelima ada kemampuan menggunakan fasilitas kesehatan. Yang pertama ada keluarga Tuan D mengatakan selalu memeriksa anggota keluarga yang sakit ke puskesmas atau klinik terdekat. Lalu di sini ada pemeriksaan fisik Tuan D, Nyonya C, anak E. TTV 120/70 mmHg, respirasi 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhunya 36,1 derajat Celcius. Lalu ada kepala, bentuk kepala simetris, tidak terdapat lesi dan rambut bersih sedikit berubah. Lalu ada mata, isokor bola mata dapat mengikuti arah gerakan tangan, pemeriksa konjungtiva, anemis, sklera anterik, lalu hidung simetris tidak ada pembasaran polip, lalu telinga ada daun telinga simetris, serumen dalam pantasan, lalu ada mulut, bibir simetris, mukosa bibir, lalu ada leher bentuk simetris, tidak terdapat pembasaran kelenjar tiroid, lalu ada dada, bentuk dada simetris, warna kulit merata, tidak terdapat lesi, dan tidak ada nyeri tekan. Lalu ada abdomen, perlu terlihat datar, tidak terdapat jejas, tidak terdapat nyeri tekan dan timpani. Lalu ada ekstremitas, CRT kurang 3 detik, tugor kulit normal, akral teraba hangat, kekuatan otot 5, tidak terdapat polip dartip. Lalu ada genitalia tidak terkaji. Lalu di sini H, ada harapan keluarga. Keluarga berharap berharap perawat dalam memberikan informasi kesehatan sehingga anggota keluarga dapat memelihara kesehatan. Lalu di sini ada analisa data. Yang pertama ada data subjektif, anak E mengatakan bahwa ia jarang mengerjakan PR atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, keluarga Tuan D mengatakan tidak pernah mendampingi anaknya belajar. Lalu di sini ada anak E mengatakan meskipun bersama neneknya, tapi ia masih merasa kesepian karena orang tuanya sibuk bekerja, apalagi saat
anak E memiliki pekerjaan rumah atau PR. Lalu di sini ada data objektif. Data objektif yang pertama ada Nyonya C tampak kebingungan ketika ditanya peran apa yang dilakukan. Yang kedua ada keluarga Tuan D sibuk bekerja sehingga anaknya dititipkan kepada neneknya. Yang terakhir ada Nyonya C tampak menyesal dan khawatir saat dilakukan pengajian. Masalah keperawatannya, penurunan coping keluarga. Lalu diagnosa keperawatannya, penurunan keluarga. Lalu di sini ada rencana asuhan keperawatan. Diagnosa penurunan coping keluarga, kategori psikologis atau integrasi ego, definisi ketidakadekuatan atau ketidakefektifan dukungan rasa nyaman, bantuan dan motivasi orang terdekat atau anggota keluarga atau orang berarti yang dibutuhkan klien untuk mengelola atau mengadaptasi masalah kesehatannya. Penyebabnya, perubahan peran keluarga, lalu orang terdekat kurang terpapar informasi, lalu yang ketiga salahnya tidak paham informasi yang didapatkan oleh orang terdekat. Lalu ada gejala, di sini ada gejala, ada data subjektif. Anak L mengatakan bahwa ia jarang mengerjakan PR. Lalu yang kedua, keluarga Tuan B mengatakan tidak pernah menemani anak belajar. Lalu yang ketiga ada Nyonya E mengatakan khawatir jika anak D saat bermain di luar rumah atau dengan teman sebayanya sering takut. Lalu di sini luaran, satu coping keluarga, lalu di sini ada intervensi. Yang pertama 1, mengenal masalah edukasi orang tua. Yang pertama, identifikasi pemahaman orang tua tentang membesarkan, lalu yang kedua identifikasi orang tua menerima edukasi, lalu yang ketiga fasilitas orang tua lalu yang ketiga ajarkan teknik pengasuhan dan keterampilan komunikasi, lalu yang ketiga ada jelaskan tumbuh kembang anak, lalu selanjutnya ada jelas pendekatan orang tua yang dapat digunakan membantu mengekspresikan anak dengan secara positif, lalu jelaskan sikap atau tindakan antisipasi di tahap usia anak. Lalu yang kedua, mengambil keputusan, promosi kesehatan edukasi. Yang pertama, edukasi prioritas. Yang kedua, dukungan orang tua menggunakan komunikasi efektif. Yang ketiga, jelaskan pada komunikasi efektif. Lalu yang ketiga, ada perawatan anggota yang lalu di sini ada penentuan tujuan bersama, lalu identifikasi tujuan-tujuan akan tercapai, lalu yang kedua diskusikan pengembangan rencana pengasuhan untuk memenuhi tujuan, anjurkan mengidentifikasi kekuatan dan ke kelemahan sendiri, lalu yang terakhir ada anjurkan mengidentifikasi tujuan realistis dan dicapai. Lalu yang keempat ada modifikasi lingkungan, dukungan penampilan, lalu di sini ada identifikasi adanya perasaan dan tidak terpenuhi, diskusikan perilaku dibutuhkan untuk pengembangan peran, lalu di sini ada diskusikan strategi positif positif melalui perubahan peran, lalu yang kelima ada manfaat fasilitas kesehatan, dukungan coping keluarga. Yang pertama, terima nilai-nilai dengan cara yang menghakimi, lalu yang kedua, fasilitas pengembangan keperawatan dalam merencanakan pengembangan, lalu yang ketiga ada fasilitas orang tua mengidentifikasi menyelesaikan, lalu ada konflik, lalu hargai dan dukungan melakukan coping adaptif yang digunakan. Lalu di sini ada tabel kemandirian keluarga. Sekian presentasi dari kelompok 10, terima kasih.